adik Rina. Masih ingat betul ya Pemuda Bulan Bintang. Dan saudara dan adik semua sabar duduk balik belakang. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya sudah lama tidak ngomong di hadapan partai Bulan Bintang. Kalau tidak salah untuk acara apa di bawah itu terakhir? Milad juga, milad partai. Saya mengusahakan diri untuk hadir karena mengingat-ingat Pemuda Bulan Bintang. Saya merasa bagian yang belum pernah dan tidak akan pernah terpisah dengan Pemuda Bulan Bintang. Karena saya termasuk yang sejak awal memilih dari lahirnya Pemuda Bulan Bintang. Keliling Indonesia, membuat anggaran dasarnya, membuat anggaran rumah tangganya, menyusun pengurusnya, membuat pedoman perkaderan. Masih ada enggak? Ya, dulu juga ada pedoman perkaderan kita buat, tentu dengan kerja kompak dari teman-teman seluruh Pemuda Bulan Bintang yang saat itu alhamdulillah luar biasa kompak sekali. Tidak ada sedikit pun ribut-ribut apa, itu sangat kompak luar biasa. Dan inilah yang mungkin yang menyebabkan saat itu organisasi begitu sangat luar biasa walaupun dengan umur yang sangat muda. Pemuda Bulan Bintang jauh lebih hebat dulu daripada pemuda PKS dan pemuda PAN dan lain sebagainya, dan jauh lebih didengar daripada organisasi pemuda yang lain. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Pemuda Bulan Bintang masih eksis, tapi Pemuda Bulan Bintang harus terus berjaya. Jangan masih eksis seperti mau mati. Jadi harus semangat. Jadi Pemuda Bulan Bintang banyak sekali di seluruh Indonesia. Kader-kader yang pernah di Pemuda Bulan Bintang. Tokoh-tokoh yang seperti tadi yang disebutkan banyak sekali. Termasuk dulu calon ketua juga, yaitu saudara Hendra Nur Cahyo. Nah, itu anggota ombudsman. Tapi masih kontak dengan saya setiap saat, masih konsultasi apa juga. Terus ada Saiful itu Dirut Wali Pustaka, kan direktur Peruri. Dirut Peruri. Ya. Direktur. Ada juga wakil rektor UI, saudara Hamid Khalid. Hamid Khalid itu sampai saya di DPR masih menjadi tim ahli saya. Dan terus bawa teman-teman termasuk di Fitri sekarang juga saya kader karena saya tarik sebagai tim ahli, dan banyak teman-teman dari UI tarik masuk Pemuda Bulan Bintang, termasuk saya aktif dulu, termasuk tadi sebutkan Titi Agra ini, dan sampai sekarang masih bersama saya. Saya tarik terus di Syarikat Islam sebagai anggota sekretaris Dewan Siasat di Syarikat Islam. Dan banyak juga di daerah-daerah, dan saya justru sangat luar biasa ketika di berbagai kunjungan di daerah-daerah ada banyak tokoh-tokoh yang mengaku saya dulu di Pemuda Bulan Bintang, padahal sekarang sudah pimpinan di partai yang lain. Mungkin saya salah kader, nggak bisa pindah. Orang-orang Pemuda Bulan Bintang banyak sekali. Saya di daerah-daerah banyak sekali saya temukan, Bang, saya dulu kader Pemuda Bulan Bintang, padahal udah pimpinan di partai yang lain dan juga di tempat yang lain. Jadi Pemuda Bulan Bintang telah melahirkan banyak kader, banyak tokoh yang berperan di negara ini, dan juga di daerah-daerah di
seluruh Indonesia. Dulu memang kita masukkan Pemuda Bulan Bintang itu sebagai wadah canda di muka, tempat kita menempa para pelanjut Partai Bulan Bintang, ya, yang akan terus membesarkan Partai Bulan Bintang, dan memang kita kader untuk itu. Karena itu perkaderan itu untuk kelanjutan partai sumber utamanya di Pemuda Bulan Bintang. Sebenarnya itu ya, yang dulu yang kita cita-citakan, sehingga kita dengan sekuat tenaga dulu membuat berbagai program pelatihan perkaderan dan juga berbagai kegiatan-kegiatan lain dalam rangka menumpa para pemuda yang aktif di Partai Bulan Bintang untuk menjadi pemimpin Partai Bulan Bintang. Saya walaupun saya tidak secara formal di Partai Bulan Bintang, tapi saya harus katakan bahwa saya banyak diminta oleh partai lain untuk menduduki jabatan-jabatan strategis terpenting di partai-partai besar. Tapi saya merasa pindah partai itu seperti pindah agama gitu. Padahal kalaupun saya masuk dengan janji yang sangat logis, jadi jabatan juga bukan jabatan di partai saja, jabatan di pemerintahan, jabatan-jabatan penting, dan itu pasti karena partai besar. Tapi itulah karena sudah ikut mendirikan partai ini, mendirikan pemuda, beraktivitas di partai ini sudah mendarah daging. Karena partai itu harus ideologis. Partai itu tidak boleh hanya untuk mencari jabatan. Kalau cari jabatan, nah harus ke partai. Ya. Anda pintar-pintar di belakangnya calon presiden yang menang, tidak perlu partai bisa jabatan. Ya kan? Kecuali jadi anggota DPR, harus di partai. Atau saya seringkali menganggap bahwa jabatan itu tidak terduga. Kita mendapat jabatan itu sering karena bukan semata-mata karena perjuangan kita, tapi karena Allah memang memberikan amanah kepada kita untuk memegang jabatan. Banyak sekali orang berjuang habis-habisan untuk jadi presiden, mengeluarkan biaya sangat besar, berkampanye, jadi calon pun enggak. Tapi kadang-kadang orang tidak pernah berpikir jadi presiden. Wali kota di kota yang kecil, jadi presiden. Iya kan? Tukang kayu. Patihannya salah. Dulu Pak Abdurrahman Saleh jadi jaksa agung. Jadi ketika menyusun anggota kabinet, Pak Mulya Lubis ditolak oleh komunitas Kepokan tanpa yang orang Kepokan dianggap kaki tangan asing. Oleh SBY membatalkan, padahal sudah firm. Banyak sudah bilang, dan ini kosong di jaksa agung siapa? Apa jauh-jauh Abdurrahman Saleh? Diusulkan Abdurrahman Saleh langsung jadi jaksa agung. Gak pernah berpikir Abdurrahman Saleh jaksa agung. Jadi kemudian kita cari lagi saat itu orang Kalimantan. Siapa orang Kalimantan jadi negeri? Ya tiba-tiba ada orang Demokrat brigjen jabatannya masih rendah. Pak Taufik itu. Jadi karena nggak ada wakil di Kalimantan, carilah orang Kalimantan. Pokoknya yang penting ada. Terpilih jadi menteri, nggak ada urusan. Pernah teman saya di TV pasangan sama saya. Dia ikut mensukseskan saya untuk jadi calon DPR RI, dan saya bantu untuk DPR RI. Saya bilang gini nih, saya bilang yang penting kita kerja ikhlas dengan seluruh upaya kita lakukan
kemenangan partai, tidak usah berpikir kita terpilih apa enggak. Karena yang menentukan dia terpilih dan diangkat derajat adalah Allah. Saya sampaikan begitu. Saya pun berkampanye saat itu, saya ingat betul. Orang minta beliin karpet masjid, beliin pompa air, beliin macam-macam. Saya bilang saya bayar, saya catat. Saya bilang, Pak, jangan pilih saya karena saya membantu masjid ini. Jangan. Ya. Tapi saya bantu karena betul-betul saya ikhlas. Karena bukan bapak-bapak yang membuat saya terpilih, tapi Allah yang mengangkat derajat saya. Dan kalaupun saya juga tidak terpilih, itu karena ketetapan Allah. Saya sampaikan Saya sampaikan juga sama dia. Yang penting kita maksimal, full dengan keikhlasan hati betul untuk perjuangan yang kita sampaikan. Apa yang kita sampaikan di mulut satu dengan apa yang sampaikan dalam hati. Tidak boleh di mulutnya, hati nggak boleh. Udah Allah yang menentukan. Akhirnya apa? Namanya Mas Budi, Mas Budi. Dia tidak terpilih akhirnya, dan dia merasa dicurangi oleh temannya yang nomor 1 ketua DPC. Udah usah, memang ketetapannya terpilih. Tapi kalau Anda tadi angkat derajatnya, Anda akan lagi jadi anggota DPR. Tidak sampai setahun, dia nomor 1 masuk penjara. Dia naik jadi anggota DPR. Jadi nggak usah. Jadi saya pun tidak terpilih, walaupun suara saya terbesar seluruh Indonesia, terbanyak, nomor 2 di NTB dari seluruh anggota DPR. Saya bilang saya tenang aja, karena Allah menentukan. Saya tidak lama kemudian dipanggil untuk menjadi hakim konstitusi. Saya tidak pernah nyangka. Saya pikir-pikir, tak pernah saya sedikit pun pikir. Tidak pernah juga saya bayang-bayang menjadi hakim konstitusi. Jadi ketua pun tak persebayang menjadi konstitusi. Jadi itulah yang selalu saya tanamkan kepada teman-teman saya, kepada saudara-saudara saya, bahwa modal dari segala kemenangan dan kejayaan adalah keikhlasan hati. Itu penting sekali di partai. Itu yang kadang hilang. Ayo kita mau perang-perangan di partai. Satu kali ya, ada caleg dari PBB di Sumatera Barat. Siapa ya? Bawa-bawa parang. Benar, bawa parang, ngamuk. Terus itu jadi contoh di media massa. Inilah masalah yang jadi calon anggota DPR. Saya diminta televisi saat itu SCTV untuk sebagai pimpinan partai untuk mengomentari ini yang bawa parang caleg PBB. Ini benar. Ini kan benar. Terus saya bilang sama Rosiana Sialani. Rosi, saya bilang, nanti saya bicara apa-apa men. Itu loh Bang, itu yang bawa parang itu. Oh ya, itu kader PBB. Ya kader PBB Bang, saya belum tahu saja itu. Kader PBB. Jadi gimana settingnya itu? Nanti paling gambar-gambar dia tayangkan. Saya bilang kalau gambar ditayangkan, saya pulang sekarang sebelum. Saya nggak mau gambar yang besar itu sebagai contoh yang bagus bagi kita. Wah itu baru saya Bang, ini baru pertama sekali ini yang apa? Yang narasumber yang mendidik saya. Saya bilang saya mau. Ini kan sudah ponis, sudah. Akhirnya udah dihapus segera itu nggak ada. Oh saya mau. Apa sih yang saya pikir bahwa politik? Nah, seharusnya tidak seperti itu. Walaupun saya selalu katakan politik itu adalah perebutan kekuasaan. Politik itu adalah perebutan demokrasi. Politik itu adalah perebutan, bukan perebutan kekuasaan, tapi perebutan pengaruh. Kalau demokrasi dalam pemilihan disebut dengan perebutan kekuasaan, tapi politik
berbukan pengaruh. Jadi siapa yang paling kuat mempengaruhi, dia sudah berpolitik. Dan siapa yang paling kuat pengaruhnya, dialah memiliki politik yang sangat efektif. Jadi politik tidak harus tanda tangan. Karena orang yang tanda tangan belum tentu tanda tangan karena dia. Bisa jadi dia tanda tangan karena tekanan investor di tanahnya. Seringkali artinya dia tanda tangan digerakkan oleh orang lain. Siapa yang paling hebat politiknya adalah investor yang punya dana di belakang. Oleh karena itu betul bahwa dengan tangan dan kekuasaan bisa kita mempengaruhi dan mempercepat kehendak kita untuk mewujudkan cita-cita kita sebagai salah satu alat untuk mewujudkan cita-cita. Tapi di luar itu juga tanpa kekuatan yang lain, maka politik menjadi tidak berdaya. Saya sering kali sekarang ini menyatakan bahwa sering sekali politik pada saat sekarang ini dia memiliki kekuasaan untuk tanda tangan membuat SK, tapi seringkali yang mempengaruhi dan sangat berpengaruh adalah ada di balik yang tanda tangan itu. Dan siapa? Dan dalam politik liberal demokrasi seperti ini, kekuatan finansial dan ekonomi itu menjadi sangat menentukan. Karena mereka lah yang bisa mengikuti siapa saja. Saya itu menjadi penasihat dulu waktu pemilihan presiden SBY yang pertama. Kalau ikut menjadi penasihat banyak pemilihan bupati, gubernur hampir di Indonesia, dan faktor yang sangat menentukan dalam politik itu pertama adalah seberapa modal. Saudara, bukan berarti kita harus pakai semangat, ya, pakai semangat, karena ada juga orang yang tanpa modal bisa menang. Sekali lagi saya kembali pada tesis yang awal adalah keikhlasan, ketulusan dalam tujuan untuk menjadi kata kunci akan selalu memudahkan segala urusan kalau dilandasi dengan ketulusan dan keikhlasan. Saya selalu mensitir ayat Al-Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar atas setiap problem yang dihadapinya, dan akan diberikan rezeki yang seringkali dia tidak tahu dari mana sumber. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang dimuliakan. Salah satu unsurnya orang bertakwa itu adalah keikhlasan dan ketulusan hati. Karena itu ikhlas itu salah satu yang katanya saya kunci. Di mana-mana saya sampaikan, ya termasuk saya ketika menjadi ketua MK juga begitu, nggak ada urusan mau menang siapa, menang siapa, yang penting ini yang benar, itu yang saya ketahui. Nggak ada peduli dengan ancaman, nggak ada peduli dengan apapun, yang penting hati kita bersih. Karena pertanggungjawaban yang sangat berat itulah pertanggungjawaban ketika kita berhadapan dengan Allah, bukan dengan berhadapan dengan tekanan manusia dan dunia. Setiap pemimpin itu harus bersedia menghadapi pujian dan celaan. Pasti. Pujian, celaan, bahkan hinaan kadang-kadang diludahi orang. Tapi pemimpin itu dengan dasar hatinya yang teguh, kebersihan hati itu akan terus berjalan menurut keyakinannya yang benar. Tidak usah khawatir dari anak, ya, ketika jadi pemimpin jalan itu menurut hati yang bersih, tulus, dengan pengetahuan yang cukup dalam mengambil keputusan. Usah sama dengan bayi sini, bagus jalan, nggak usah peduli.
keyakinan itu benar, ikhlas, tulus. Yang penting gak ada apa. Kalau untuk partai jauh. Kalau itu keyakinan itu, karena ketua umum sungguh memiliki gambaran yang lengkap mengenai keadaan apa yang harus dilakukan dan dia bertanggung jawab. Jadi, saudara yang saya hormati, ya ini kayak tausiah sebagai ketua SI. Jadi tadi saya bilang, wah udah putih juga jatuhnya, ketua SI atau begitu. Jadi saudara, saya sungguh sangat mencintai pemuda Pulau Bintang ini, Partai Bulan Bintang. Saya lagi sangat berharap karena masa vakum yang ditinggalkan oleh saudara Fauzi yang cukup lama. Memang ya mau dibilang apa, itu juga kader gitu. Tapi harusnya kita katakan dia salah. Tapi tidak usah kita memperbanyak membicarakan mungkin situasi-situasi yang dihadapi secara personal. Tapi kita katakan bahwa tidak boleh karena vakum yang lama itu partai ini pemuda ini masih ada, tapi harus menjadi besar, eksis dan percaya. Jadi saudara yang saya cintai, saya sungguh sangat berbahagia kalau saudara Danang tadi melaporkan saudara 22 wilayah teruslah tumbuh berkembang, kemudian terutama melakukan perkaderan, dan yakin kalian para muda yang akan jadi pemimpin dan pelaju di partai ini. Ya. Dulu bahkan saya ingin sekali membuat pemuda Bulan Bintang itu independen, kuat. Saya bilang partai boleh tidak ada, tapi pemuda Bulan Bintang tetap ada. Terus partai boleh tidak masuk parlemen, tapi pemuda harus terus besar, kan gitu. Jadi mungkin karena itu mereka merasa ya udah nggak di PB juga apa-apa gitu. Tapi inilah pesan saya. Saya berharap pemuda-pemuda kita tetap menjadi wadah canda di muka, ya, untuk mencetak kader-kader pemimpin partai pada masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan dengan modal ketulusan dan keikhlasan dalam berjuang, ya apapun cita-cita saudara, cita-cita kalian untuk memimpin negeri, menjadi anggota DPR, untuk menjadi anggota DPRD tercapai. Dan itu sekali lagi Allah juga yang menakdirkan itu. Tapi jangan lupa usaha keras, usaha tanpa putus asa, tanpa lelah. Karena perjuangan itu salah satu kata kunci keberhasilannya adalah konsistensi dan istiqamah. Konsistensi dan istiqamah itu menjadi salah satu kata kunci dan tidak pernah menyerah, patah semangat, dan suatu saat pasti kita akan memetik hasilnya. Saudara, itulah yang disampaikan. Sekedar mengenang dan tausiah yang bisa saya berikan kepada saudara, kepada adik-adik saya yang sekarang aktif di Pemuda Bintang. Demikian Fatahullah wabarakatuh. Bila bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.